Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian, untuk minggu ini atau hari Kamis ini kita memasuki pelajaran kepersisan. Seperti biasa, kepersisan sudah diberikan pada minggu-minggu sebelumnya. Ini untuk kelas 12 yang saya pegang pada pelajaran ini. Pada minggu ini kakak ingin menjelaskan materi yang berhubungan dengan majelis dan dewan di Persatuan Islam. Jadi di Persatuan Islam itu di antara pimpinan yang dikatakan dengan pimpinan ada pimpinan pusat. Nah, dalam tubuh pimpinan pusat pun bukan hanya pimpinan dalam artian taskilnya saja, tetapi ada di antaranya juga adalah bentuknya majelis. Yang akan kita terangkan sekarang adalah majelis dan dewan. Di Jamiah Persatuan Islam terdapat 1 majelis dan 3 dewan. Yaitu di situ ada majelis penasehat. Kemudian dan 3 dewan. Dewan terdiri dari yang pertama Dewan Hisbah, yang kedua Dewan Hisab dan Ru'yat, dan yang ketiga adalah Dewan Tafkir. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu tentang majelis. Apa itu majelis penasehat? Anakku sekalian, majelis penasehat adalah majelis yang berfungsi sebagai pengawas dan penasehat pimpinan pusat Persatuan Islam dalam melaksanakan amanat muktamar. Oleh karena itu, majelis penasehat berkewajiban melaksanakan pengawasan, memberikan nasihat, dan juga tazkirah kepada pimpinan pusat, baik diminta ataupun tidak diminta. Jadi majelis penasehat ini fungsinya adalah sebagai pengawasan. Karena yang namanya pimpinan pusat itu manusia. Kemungkinan ada dalam strateginya ada yang salah. Nah, ini kewajiban majelis penasehat itu harus meluruskan yang berhubungan atau yang kepada pimpinan pusat Persatuan Islam. Kemudian majelis penasehat pun itu dapat memberikan tazkirah kalau memang ada kesalahan. Kalau umpamanya tidak melakukan kesalahan, maka dia memberikan nasihat. Contoh begini, kalau orang tua kita memberikan nasihat kepada kita, baiknya seperti ini, gini, supaya ini. Sama juga majelis penasehat kepada pimpinan pusat pun begitu. Ketika pimpinan pusat umpamanya, pimpinan pusat kurang greget dalam satu permasalahan, maka diarahkan ini oleh majelis penasehat. Nah, bentuknya majelis. Majelis itu terdiri dari beberapa orang tentunya. Berbeda dengan kalau umpamanya di pimpinan yang lain, itu adalah istilah bukan majelis penasehat, tapi penasihat. Umumnya majelis penasehat itu hanya berada di tingkat pusat, sedangkan pimpinan di bawahnya disebut penasihat. Penasihat itu bisa 1 orang, bisa juga beberapa orang. Tapi kalau majelis penasehat, majelis ini beberapa orang. Bahkan di Persatuan Islam ditentukan berapa banyak anggota dari majelis penasehat itu sendiri. Jadi kalau penasehat dengan majelis penasehat, majelis itu banyak dan kolektif kolegial, beberapa orang. Kemudian dia bisa memberikan nasihat pun itu harus dibicarakan dulu di antara anggota-anggota majelis itu. Jadi majelis penasehat hanya ada di tingkat pimpinan pusat saja. Kalau di pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, bahkan pimpinan jamaah, boleh juga ada penasehat, tapi bukan majelis penasehat, tapi penasihat saja. Itu istilah yang digunakan di Persatuan Islam. Kemudian anggota majelis penasihat pun dipilih oleh muktamar sebanyak 9 orang.
Jadi untuk menjadi majelis penasehat itu nggak mudah. Tapi dia harus terkenal, harus berpengalaman, kemudian dia harus mumpuni dalam berbagai bidang ilmu pun itu baru diangkat jadi majelis penasehat. Jadi ini dipilih oleh siapa? Oleh muktamar. Anggota majelis penasehat dipilih oleh muktamar sebanyak 9 orang. Dalam muktamar kemarin juga sama, dipilih 9 orang dan ketika dipilih oleh muktamar 9 orang, kemudian di antara 9 orang itu memilih ketua, memilih sekretaris untuk majelis penasehat. Jadi kalau ketuanya memang dipilih oleh anggota majelis penasehat. Enggak, tapi anggota majelis penasehat semua dipilih melalui atau oleh muktamar. Jadi nggak bisa karena sudah tua saya mau jadi penasehat saja, bukan keinginan sendiri tapi melalui pemilihan. Dan itu pun oleh karena itu kesannya biasanya majelis penasehat itu orang-orang tua, orang yang sudah tua. Nah kalau majelis penasehat di sini tidak selamanya orang tua. Umpamanya yang sekarang majelis penasehat di Pimpinan Pusat Persatuan Islam atau di PP Persatuan Persis itu ketuanya Profesor Dr. Maman Abdurrahman MA. Beliau adalah mantan ketua umum Persatuan Islam dan sekretarisnya Profesor Dr. Wildan Dadan Wildan. Itu sekretarisnya. Dia masih muda. Jadi majelis penasehat tidak selamanya, biasanya kesannya itu tua gitu. Tapi di Persatuan Islam tidak seperti itu. Bahkan mungkin saya sendiri kurang setuju namanya. Kalau namanya majelis penasehat biasanya kalau penasehat hanya menasehati saja. Tetapi ada saya menginginkan atau kemungkinan saya usulkan nanti di muktamar untuk tahun yang akan datang, itu namanya bukan majelis penasehat lagi. Karena kalau majelis penasehat terbatas dengan nama gitu. Tetapi bisa saja umpamanya kalau zaman Rasulullah, zaman para Amirul Mukminin, zaman para sahabat Rasulullah SAW itu terpilih atau beberapa orang yang memang dianggap paling hebat. Di jamiah lain atau di organisasi lain sama juga. Umpamanya di Nahdlatul Ulama ada Majelis Suriah. Majelis Suriah ini, jadi ada Majelis Suriah, ada Tanfidiyah. Kalau Tanfidiyah itu yang, kalau di kita mungkin di PP Persisnya, Tazkirul Pimpinan Pusat. Tapi Majelis Suriah ini orang-orang yang sangat dihormati, sangat dibanggakan di jamiah itu jadi anggota Majelis Suriah. Kalau di NU ya. Tapi kalau di Persatuan Islam ada majelis penasehat. Nah, mudah-mudahan nanti di muktamar yang akan datang seharusnya tahun 2020 tapi kemungkinan mundur di tahun 2021, mudah-mudahan namanya berubah, bahkan di fungsinya pun itu harus sakral, orang-orang yang memang hebat di situ. Anak sekalian, itu majelis penasehat. Kemudian majelis penasehat terdiri dari ketua, sekretaris, dan para anggota. Ketua sekretaris pun itu diangkat atau ditunjuk oleh anggota itu sendiri, tidak di luar dari majelis penasehat. Itu sekali lagi saya ulangi lagi. Jadi majelis penasehat ini adalah berfungsi sebagai pengawas. Pimpinan pusat diawasi, kemudian dalam melaksanakan amanat muktamar. Jadi majelis penasehat itu juga melaksanakan kewajibannya atau pengawasan, penasehat dan tazkirah kepada pimpinan pusat. Kemudian majelis penasehat pun hanya di tingkat pusat dan anggota yang dipilih oleh muktamar sebanyak 9 orang. Kemudian juga majelis penasehat terdiri dari ketua dan sekretaris dan para anggota. Jadi kalau ketuanya 1, sekretarisnya 1, kemudian anggotanya berarti ada 7 orang anggota majelis penasehat. Demikianlah untuk majelis penasehat. Kita lanjutkan ke selanjutnya itu tentang dewan. Dewan di Persatuan Islam itu ada 3 sebagaimana saya tadi sampaikan. Yang pertama Dewan Hizbah.
yang kedua Dewan Hisab Ru'yat, dan yang ketiga Dewan Tafkir. Nah, Dewan Hisbah ini adalah dewan yang berfungsi sebagai dewan pertimbangan hukum syara. Jadi dewan pertimbangan hukum syara yang membicarakan, oleh karena dewan pertimbangan hukum syara maka bertugas melakukan pengkajian syara dari berbagai persoalan yang berkembang, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang yang berhubungan dengan muamalah. Jadi fokusnya itu di hukum syar'i gitu. Biasanya kalau dalam ibadah, bagaimana sholat yang baik, dalam artian ibadah yang lebih sempit, ibadah mahdhah, atau ibadah yang memang yang khusus gitu. Bagaimana cara haji, bagaimana cara berzakat menurut ajaran Quran dan Sunnah, menurut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikajinya di situ. Jadi dikajinya di Dewan Hisbah. Oleh karena Dewan Hisbah itu terdiri dari para ulama. Dewan Hisbah ini terdiri beberapa ulama yang berkumpul di situ. Kemudian Dewan Hisbah itu hanya juga ada di tingkat pusat saja. Berbeda dengan yang lain. Kalau di Muhammadiyah itu ada dewan-dewan yang ada di pimpinan daerah umumnya. Jadi oleh karena itu kadang-kadang di Muhammadiyah itu antara Muhammadiyah daerah Bandung berbeda dengan Muhammadiyah daerah Jogja umumnya. Karena di situ ada khusus yang mengkaji syara itu bukan hanya satu, tapi termasuk daerah-daerah. Sedangkan di Persatuan Islam hanya ada di tingkat pusat. Jadi oleh karena itu ada kalau di Persatuan Islam terkenal dengan satu rasa, satu suara, satu usaha. Dan Persatuan Islam pun hakikatnya didirikan atas dasar itu. Jadi Persatuan Islam didirikan atas dasar satu rasa, satu suara, satu usaha. Akhirnya satu bersatu, maka disebutlah Persatuan Islam. Suara yang sama, usaha yang sama, dan juga niat yang sama, rasa yang sama. Nah, oleh karena itu namanya Persatuan Islam. Jadi kata Persatuan Islam itu oleh founding father kita itu diambil dari yang tadi. Dan perlu diketahui juga bahwa sebetulnya kenapa kita atau ada rasa, satu rasa, satu suara, satu usaha, itu dalam surat As-Saff ya. Dalam surat As-Saff dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Itu nanti bisa dibuka dalam Al-Qur'an, ada ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, kalau kita lihat tafsirnya dari ayat itu, maka yang pertama ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Amanu, iman, itu adalah hati. Yang kedua lima taquluna. Taquluna ucapan. Kenapa kamu mengatakan ma la taf'alun, apa yang engkau tidak kerjakan. Jadi ada hati, ada ucapan, ada perbuatan. Amanu lima taquluna ma la taf'alun. Oleh karena itu amanu itu diartikan oleh founding father kita adalah rasa iman ada di dalam hati. Jadi seseorang itu tidak boleh keluar situ. Amanu apa rasanya harus sama, sebenarnya gini, nggak bisa kita hati kita ke selatan, ucapan kita ke utara, perbuatan kita ke barat umpamanya. Nah, nggak bisa. Seorang muslim itu harus rasanya harus karena Allah, rasanya karena Allah, kemudian ucapan juga karena Allah, perbuatannya pun harus karena Allah. Jadi kalau rasanya iman, perbuatannya pun harus ibadah yang benar-benar ucapan yang sebenarnya, kemudian perbuatannya pun perbuatan yang sebenarnya perbuatan yang
dilakukan atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Anakku sekalian, nah itu muncullah dari satu rasa, satu suara, satu usaha, muncullah istilah persatuan Islam. Nah, oleh karena itu kembali lagi kepada permasalahan. Oleh karena itu, kenapa Dewan Hizbah ini hanya di pusat saja? Hanya satu saja di Persis. Tidak Dewan Hizbah berbagai daerah, tidak. Tapi satu saja. Itu dikarenakan harus sama di persatuan Islam itu. Jadi karena bersatunya itu seperti itu. Satu rasa, satu suara, satu usaha. Rasanya yang sama, suaranya pun harus sama, usahanya pun harus sama. Kalau usaha itu gerakan yang sama. Dalam sholat, persatuan Islam seperti itu. Contoh umpamanya, ketika di persatuan Islam ada yuharriku, walaupun dalil yuharriku itu adalah juga sama. Kalau dia yuharrika atau tidak yuharriku sah saja. Kenapa? Yang yuharriku ada dalilnya jelas. Kalau tidak yuharriku juga ada dalilnya. Tapi kenapa kita kebanyakan memakai yuharriku? Ini justru di situ supaya ada rasa satu kesamaan. Rasa satu kesamaan. Bisa aja umpamanya kalau kita ke daerah yang lain, kita tidak tahu siapa mereka. Kemudian kita sholat berjamaah, tiba-tiba ada yang utek-utekan yuharriku. Persis gitu. Seperti itu. Rasanya sama. Hanya kalau pengalaman saya justru ketika di Mekah itu kita sholat kan di Masjidil Haram. Kemudian kita sholat di Masjidil Haram. Kemudian ada orang juga di situ, bahkan ada yang hitam, ada kulit hitam di seluruh dunia. Itu bahkan di pinggir saya itu kebetulan ada orang yang yuharriku. Pas ditinggalin Sugante orang Indonesia. Geningan nggak tahu orang mana ya, kemungkinan orang karena putihnya, kemungkinan orang dari Turki. Tapi yuharriku juga, yuharriku. Pada suatu waktu juga kita melihat ada juga yang yuharriku, Persis gitu. Kalau di kita mungkin yang ciri-ciri khas Persis itu ada yuharriku, menggerak-gerakkan. Tapi pas tinggali hidung orang Afrika ini. Itu juga kita sebetulnya yuharriku itu pun bukan hanya dilaksanakan atau dikerjakan oleh Persis. Hanya Persis memang ngambil ke sana. Walaupun sekali lagi yuharriku dan tidak yuharriku. Itu juga adalah sah saja. Nah itu rasa atau satu rasa, satu suara, satu usaha, satu gerakan. Anak sekalian, oleh karena itu kita pahami atau kita paham bahwa kenapa sekali lagi Dewan Hizbah itu hanya di tingkat pusat saja untuk menyamakan satu persepsi yang sama. Ketika ada seorang anggota yang berbeda pemahamannya, nah itu minimal harus dibicarakan dulu di Dewan Hizbah itu. Kemudian dibicarakan, setelah itu adu argumentasi dengan cara diskusi, kemudian sehingga ini yang benar, itu yang ikuti. Atau ini yang lebih sorry, itu yang diikuti. Itu Dewan Hizbah. Kemudian keanggotaan Dewan Hizbah ini dipilih oleh ketua umum. Jadi yang menentukan anggota Dewan Hizbah itu adalah ketua umum. Berbeda dengan tadi majelis penasehat. Itu yang menentukan adalah peserta muktamar. Tapi Dewan Hizbah dipilih oleh ketua umum, tapi atas usulan dari pimpinan wilayah. Jadi pimpinan wilayah mengajukan berapa, nanti oleh ketua umum dipilih beberapa orang yang memang ini pas enggak untuk dijadikan anggota Dewan Hizbah. Nah itu yang ada di Persatuan Islam. Bahkan saya cerita juga nih bahwa orang tua kita, pimpinan pesantren kita juga pernah diajukan oleh pimpinan wilayah pada muktamar tahun 2010 untuk dijadikan anggota Dewan Hizbah, tapi beliau sangat tawadhu, beliau tidak menerima atau untuk dijadikan anggota Dewan Hizbah karena beliau menganggap ada yang lebih hebat lagi.
Nah, itu. Jadi Dewan Hizbah itu memang dipilih oleh ketua umum tapi atas usulan dari pimpinan wilayah atau pimpinan daerah. Untuk sekalian, oleh karena itu dalam Dewan Hizbah juga sama. Jumlahnya tidak ditentukan, hanya pertimbangan dari ketua umum saja. Hanya usulannya dari pimpinan di bawahnya, bisa diusulkan oleh pimpinan wilayah, oleh pimpinan daerah. Kemudian Dewan Hizbah ini terdiri dari ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris dan anggota. Kemudian sebetulnya ada juga nanti di itunya ada divisi-divisi ya. Jadi ada kajian tentang ibadah, tentang sholat, tentang apa saja nanti ada divisi-divisinya dalam Dewan Hizbah. Hanya yang paling pokoknya itu Dewan Hizbah terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris dan juga anggota. Itu tentang Dewan Hizbah. Jadi kenapa sekali lagi Dewan Hizbah hanya berada di pimpinan pusat? Itu karena untuk menentukan satu suara, satu perbuatan, satu amalan dalam ibadah itu yang sama. Nah, tidak lantas tidak berbeda-beda. Kalau dulu memang terjadi seperti itu, ada Persis, ada perbedaan dikotomi. Ada Persis Bandung, ada Persis Bangil. Biasanya ada perbedaan. Nah, sejak tahun-tahun sekarang almarhum Ustadz yang dari Bangil itu bergabung. Kemudian setelah bergabung dengan pimpinan pusat dimasuk Dewan Hizbah, dan setiap ada permasalahan yang kita bicarakan atau dibicarakan oleh di pimpinan pusat melalui Dewan Hizbah. Walaupun masih saja juga ada perbedaan sedikit yang sebetulnya perbedaan itu nggak terlalu masalah yang pokok, tapi perbedaan yang sedikit. Ya, itulah yang di dalam Persatuan Islam ada Dewan Hizbah. Oleh karena itu, sekali lagi kita sebagai bahan pemahaman kita, bahan pengetahuan kita bahwa kenapa ada Persatuan Islam, sebetulnya sebabnya adalah ini. Persatuan Islam muncul diskusi-diskusi, sebetulnya Dewan Hizbah ini sebetulnya yang pertama itu Dewan Hizbah. Karena dari kelompok-kelompok diskusi tentang keagamaan. Nah, sedangkan yang lainnya itu konsekuensi dari sebuah organisasi. Oleh karena itu Dewan Hizbah ini anggotanya memang sangat-sangat hebat. Dan ini dipilih berdasarkan keilmuan mereka. Ada yang kepiawaian para anggota Dewan Hizbah untuk membicarakan masalah atau diskusi masalah-masalah yang berhubungan dengan syara. Itu lagi dalam syara. Nanti hubungannya, kenapa di sini ditekankan syaranya? Karena nanti ada Dewan Tafkir yang bersifat lebih pure, lebih umum. Ada lagi nanti Dewan Hisab dan Ru'yat yang lebih khusus lagi. Anak-anakku sekalian, demikianlah mungkin yang bisa dijelaskan untuk minggu ini. Jadi yang pertama ada majelis penasihat, tadi dijelaskan. Kemudian yang kedua Dewan Hizbah, karena Dewan itu ada 3, Dewan Hizbah, Hisab dan Ru'yat dan Tafkir. Nah, insya Allah nanti minggu depan kita jelaskan tentang apa itu Dewan Hisab dan Ru'yat dan apa juga itu yang dikatakan dengan Dewan Tafkir. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Dan sebagaimana biasa, tolong untuk absennya di komen saja di situ, hadir atau apapun yang disampaikan silakan. Hanya saya kontrol dari kehadiran itu dari komen yang ada di komentarnya. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa-masa pandemi sekarang, mudah-mudahan apa yang disampaikan diberikan oleh Allah sebagai ujian untuk kita dan juga sebagai penghapus penghapus dosa kita dari dosa kita yang telah lalu. Allahu yahudu baidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.